seorang muslimah itu semestinya seperti mentari, yang mana ketika seluruh mata akan menatap mentari, sudah lebih dulu menundukkan matanya. Jangan seperti rembulan, di mana setiap pasang mata bisa melihat itu orang, termasuk melihat aurat. Tapi yang perlu dicatat bahwa segala permasalahan apapun jangan diselesain di sosmed, entah di Instagram dengan caption-caption yang nyindir, yang nyinggung gitu ya. Siapapun bisa nyari uang, tapi tidak setiap uang yang kita cari ada berkah di dalamnya. Yang mahal itu berkah. Pokoknya kita doain, kalaupun kemarin teman kita, adik kita, Neng HH ya, Neng HH itu mungkin khilaf dosa, ya semoga Allah ampuni. Kemudian dia belajar untuk jadi manusia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy semuanya, alhamdulillah tetap sehat walafiat, terus produktif walaupun harus sesuai protokol kesehatan. Karena dengan kita mengikuti prosedur kesehatan berarti kita sudah menjadi warga negara yang baik dan insya Allah juga menjadi hamba Allah yang taat. Nah sekarang saya udah on the way, posisi di dekat pintu tol Taman Mini ke arah Bogor. Ada jadwal tausiah di Pondok Pesantren As-Sa'adah Sukamakmur Ciamas Bogor. Jadi buat teman-teman yang ada di Bogor, teman-teman santri sebogor, kalau nonton ini insya Allah di lain kesempatan ceramah ke pesantren-pesantren lain, kita mau bikin vlog juga. Nah tema kali ini, jadi rencananya kalau setiap ngisi acara ceramah di pesantren kita bahas satu tema yang lagi viral, yang lagi banyak disorot sama orang-orang. Di ceramah kali ini, di episode kali ini kita mau ngebahas nanti tentang yang lagi rame, prostitusi online. Jadi ada satu nama yang sekarang jadi ngehits banget dengan inisial HH. Betul ya, menunjukkan H ya? HH, masih muda, cantik, belum lama kena kasus prostitusi online. Ya nanti kita bahas sedikit, kita tanya ke teman-teman supaya jadi pelajaran buat kita semua. Yang perlu sohib-sohib santuy camkan bahwa di sini kita bukan nambahin aib orang, enggak. Di sini nggak ada kita ngebahas sisi hukumnya, enggak, bukan bidang kita. Kita lebih ngebahas ke sisi akhlak, agama, etika. Itu yang dicatat. Yang kedua yang mau kita bahas yang lagi rame adalah di sosmed. Jadi antara abang kita nih Baim Wong dengan empok kita, empok Nikita Mirzani, lagi rame TikTok di sosmed. Terus kemarin Bang Baim juga posting fotonya Nikita, kemudian direspon. Nanti kita tanya ke teman-teman bagaimana menanggapi kasus yang seperti ini. Nanti ada juga saya ngasih respon sedikit setelah dapat pandangan dari teman-teman, responnya apa nanti saya respon balik. Oke, yuk kita nikmati perjalanan ke arah Ciamas. Keluar tol mana ya Bang Jonggar? Baranangsiang. Baranangsiang. Seperti apa pesantrennya, santrinya, lucu-lucu apa enggak gitu. Soleh dan soleha, kita lihat nanti. Yuk, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alawiyah. Nama saya Ulwi. Nama saya Salma. Tahu sih selewat aja. Suka lihat di info-info gosip di TV kayak gitu misalnya. Kalau menurut saya di zaman yang sekarang ini kita harus kuat-kuat iman, Mas. Entah itu masalah pergaulan atau ekonomi dan sebagainya. Maraknya prostitusi online, sebenarnya baik online maupun offline, itu semestinya tidak terjadi. Kembali kepada diri si perempuan itu, semestinya kalau dia seorang muslimah menjaga muruah, menjaga harga diri, diantaranya dengan menjaga auratnya. Jadi seorang muslimah itu semestinya seperti mentari, yang mana ketika seluruh mata akan menatap mentari, sudah lebih dulu menundukkan matanya. Jangan seperti rembulan, di mana setiap pasang mata bisa melihat itu orang, termasuk melihat aurat. Ya enggak lah pastinya. Itu kan harga diri seorang wanita ya, masa diperjualbelikan seperti itu? Padahal kan harga diri seorang wanita itu tidak bisa dijualbelikan. Lebih tinggi derajatnya gitu. Wanita itu mahal, bahkan wanita perawan dasarnya adalah rawan, maka harus dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai terbuka kesempatan baik dirinya si perempuan atau ada yang menawar dengan prostitusi sejenis prostitusi online maupun offline. Kalau menurut aku sih harus dibicarakan secara baik-baik, face to face gitu, nggak usah lewat sosmed lah. Jadi lewat langsung ya, harus dibicarain dengan baik, harus ada bukti dulu yang benar gitu gimana. Sesama profesi apapun itu, baik sesama seleb atau bukan, kita semestinya saling dukung, saling bekerja sama, apalagi sebagai sesama muslim dan muslimah, jaga persaudaraan. Betapapun ada dua orang yang konflik, semestinya selesaikan konflik dengan baik-baik. Kalau keduanya adalah public figure, semestinya memperlihatkan citra kesan yang baik kepada netizen atau kepada masyarakat yang menonton tayangan-tayangan kita berikan. Justru dengan konten-konten negatif, konflik itu dibangun, yang terjadi justru masyarakat pun akan jengah, akan bosan. Maka semestinya ya nggak perlu saling julid lah satu sama lain. Kita semua secara duniawi cari makan, ya saling menghargai dan menghormati saja. Jangan sampai mencari uang dari hasil julid-julidan itu ya, atau dari hasil konflik ataupun adu domba satu sama lain. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu urusan pribadi dia ya, maksudnya kan kalau di konten itu kan dia mungkin ingin dilihat orang, apa yang dia beri kepada orang lain. Sebenarnya sih emang urusan dia ya sama Allah, ikhlas atau tidak. Kita sebagai muslim, saya bicara muslim karena saya yakin dua orang yang sedang bertikai ini ataupun konflik ini, saya yakin aslinya orang-orang solih, solihah, orang-orang baik, muslim-muslimah. Karena itulah semestinya kita jujur kepada diri kita dan kepada masyarakat, sehingga konten yang kita buat pure, murni, apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga itu adalah sebuah kejujuran, sehingga masyarakat pun tidak menangkap di depan baik, di belakang buruk. Naudzubillah min dzalik. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan asal percaya sama berita-berita yang belum jelas sumbernya itu benar atau tidak.
Harus kalau misalnya media sosial itu harus dipergunakan dengan baik, bukan dengan yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman santuy, sohib-sohib santuy semuanya, alhamdulillah tadi kita udah ngisi acara di pesantren sahabat saya Gustaki, guru kita semua. Dan ada satu hal yang lagi banyak banget disorot sama orang, jadi trending, yaitu perseteruan antara abang kita, Bang Baim Wong, ame empok Nikita Mirzani. Jadi ya biasalah, namanya dalam dunia sosmed kan pasti nggak semua persahabatan lancar. Tapi yang perlu dicatat bahwa segala permasalahan apapun jangan diselesain di sosmed, entah di Instagram dengan caption-caption yang nyindir, yang nyinggung gitu ya. Karena gimana pun itu konsumsi umum, konsumsi publik. Jangan sampai masalah yang harusnya diselesaikan secara baik dan internal dimusyawarahkan, wasyawirhum fil amri. Kan begitu arahannya. Setiap ada masalah apapun, wasyawirhum, musyawarahin supaya ketemu kata mufakat. Jadi kenapa urusan musyawarah untuk mencapai mufakat? Tadi ngisi dari 4 orang Sunda di Bogor jadi mufakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang ini sudah menjadi landasan kita, apalagi dalam agama Islam. Setiap permasalahan itu kita dianjurkan yang terbaik ketika diselesaikan juga dalam keadaan baik-baik. Tidak jadi blunder, makin membias, semakin membesar masalahnya ketika itu disaut-sautin lewat sosmed. Nah, makanya yang enak sih ketemu kali ya. Bener yang disampaikan tadi santriwati, bocah pesantren, belum tahu apa-apa, dia sampai bilang harus face to face. Ketemu, ngobrol, selesaikan baik-baik. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua, karena segala sesuatu di kehidupan ini harus kita petik hikmahnya, harus belajar, termasuk belajar dari permasalahan orang. Jadi menurut saya, supaya tidak semakin banyak netizen yang menanggapi ini, kalau tanggapannya arahan dan solusi sih baik ya, tapi yang repot kalau jadi kompor cawang gitu, jadi semakin ngeblunder. Jadi ya buat abang-abang saya, buat empok saya, teman-teman selebritis, kalau ada masalah apapun kita selesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, itu yang penting ya, supaya tidak terjadi fitnah. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar membunuh fisik ya, tapi orang kalau sudah ada fitnah itu bisa membunuh profesinya, membunuh pencarian nafkahnya. Jadi harus ada tabayun, ada klarifikasi supaya lebih clear. Nah, menurut saya ketika seorang Baim Wong bersedekah di channel YouTube, kita ambil positifnya. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat semua orang yang nonton, yang ngelihat, viewers dan subscribernya itu, supaya terpanggil juga untuk nggak jadi manusia yang pelit-pelit amat, minimal mau sedekah dan berbagi. Kemudian kalau ada masalah internal di dalamnya yang benar-benar pribadi, entah masalah A, B, C dan lain sebagainya, bahkan itu bisa jadi bagian dari masa lalu yang udah lewat, mari sama-sama kita meluaskan hati, bertenggang rasa, supaya terjalin lagi silaturahim yang akur baik. Karena persahabatan dan pertemanan yang baik itu bisa menjadi satu amal ibadah untuk bekal kita di akhirat. Itu ada telepon bunyi. Oke, jadi kesimpulan dari perseteruan, bahasa perseteruan tuh kayaknya agak-agak sensitif ya, tapi paling enggak ya persahabatan yang lagi keganggu sedikit gitu aja. Kesimpulannya adalah mari sama-sama kita meluaskan hati untuk saling memaafkan. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau ada orang minta maaf, kita maafin. Wal afina 'anil nas, karena itu bagian dari ciri-ciri ketakwaan kita sendiri. Masalah prostitusi online ini jelas-jelas secara hukum negara salah, dan di agama pun sesuatu yang salah fatal. Jangankan terlepas dari online atau tidak, prostitusi itu sesuatu yang memang jelas-jelas haram.
Nah, maksud saya ini kan lagi banyak fenomena kayak gini nih anak muda. Tujuannya pasti materi. Bagaimana cari uang yang simple, singkat, efektif, efisien, tapi menghasilkan. Maksudnya gini loh. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang banyak dengan kerja yang sedikit, maksudnya gitu. Cara cepat. Ya, instan. Cara instan untuk mendapatkan uang. Tapi ingat, dalam urusan uang itu yang kita cari bukan hanya sekedar nominalnya, jumlahnya. Siapapun bisa nyari uang, tapi tidak setiap uang yang kita cari ada berkah di dalamnya. Yang mahal itu berkah. Kadang dari cara yang halal pun saja, kalau kita pelit dari uang itu bisa jadi nggak berkah. Dapat uang halal, tapi kita nggak peduli sama tetangga, nggak peduli sama teman-teman, itu bisa jadi jauh dari berkah. Apalagi yang jelas-jelas haram, boro-boro berkah, statusnya saja haram. Nah, buat teman-teman, terutama para gadis, para perawan milenial, kemuliaan seorang wanita itu dilihat dari bagaimana dia menjaga kemuliaannya. Jadi memuliakan diri dia sendiri dalam persahabatan, pergaulan, updatean status. Dia berusaha untuk tidak membuka aurat, karena bagaimanapun secara etika dan secara agama itu tidak baik. Jadi daripada prostitusi online, mending dagang online, tapi dagang yang positif, dagang yang menghasilkan, sehingga keseharian kita itu disibukin dengan bisnis-bisnis yang memang lagi ngetren sekarang, ya, dagang online tadi. Pokoknya kita doain, kalaupun kemarin teman kita, adik kita, Neng HH ya, Neng HH itu mungkin khilaf dosa, ya semoga Allah ampuni. Kemudian dia belajar untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar dari kesalahannya. Oke, sohib-sohib santuy, kita nanti coba ngasih respon dari beberapa hal-hal yang trending. Kita nggak ngulik masalah hukumnya, pidana atau perdata. Kita nggak ngulik itunya. Kita nggak ngulik dari sisi sosiologinya atau psikologi, enggak. Kita cuman sekedar nanggepin dan bisa ngambil kesimpulan secara agama, walaupun nggak seberapa bagus kesimpulan dari si agama, tapi paling nggak bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih udah ngikutin terus konten di YouTube Zaki Mirza Channel. Nanti kita akan bereaksi pada hal-hal yang trending lainnya. Teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe Zaki Mirza Channel. Satu lagi.